Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat formulir dengan menggunakan Google Form, salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google Incorporated untuk kita memanfaatkan aplikasinya. Baik, pastikan ada aplikasi form yang ada terinstall di HP kita. Jika belum ada, maka kita harus install melalui Play Store. Nah, kita ketik Google Form, maka akan muncul aplikasi seperti ini. Pastikan logonya biru, kemudian ada semacam grafik batang itu ya. Kemudian kita download. Karena saya sudah download, maka saya tinggal open di sini. Kita open bersama-sama. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah Google Form, yang kedua adalah survei. Karena hari ini kita membuat formulir, maka kita menggunakan yang Google Form. Klik yang atas. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa formulir yang sudah pernah saya buat. Nah, kalau kita ingin membuat yang baru, maka kita cukup klik tombol plus di sini ya. Oke, loading. Nah, ada banyak template yang bisa kita manfaatkan, tentu saja dalam bahasa Inggris. Jika kita ingin membuat yang baru, yang lain, yang berbeda, kita bisa klik create blank form yang ada di bagian bawah. Nah, sudah, kita akan bertemu dengan laman seperti ini. Tulis di sini adalah judul form kita. Misalnya kita ingin membuat kuesioner, maka kita tulis saja kuesioner sikap atau ibadah, boleh. Deskripsi ini lebih penjelasan lebih detail terkait dengan kuesioner sikap, bisa diisi dengan cara pengisian, misalnya sapaan. Ini coba saya oke, kemudian kita mau menambahkan caranya, yaitu dengan memberikan plus di sini. Klik tombol plus. Kita ingin bentuknya itu jawabannya berupa short answer, jawaban pendek, maka kita pilih yang atas, atau long answer, jawaban panjang, maka kita pilih yang nomor 2, atau berbentuk multiple choice. Nah, atau checkbox. Checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Kalau multiple choice pilihannya satu, tapi pilihannya banyak, tapi yang harus dipilih cuma satu. Gitu. Nah, karena ini masih awal, saya ingin membuat nama dulu, maka kalau nama mau nggak mau harus dengan short answer. Seperti itu. Kita klik nama lengkap misalnya. Oke, ini adalah pilihan jawabannya, bukan pilihan jawaban. Ini adalah salah bentuk tulisan answernya ada di sini. Jika ini menjadi wajib untuk harus diisi, maka kita klik, kita geser icon required ini, sehingga si responden tidak akan bisa mensubmit pilihannya sebelum dia mengisi nama lengkapnya. Sudah, kalau sudah nama lengkap, maka bisa menambahkan lagi kelas, misalnya kelas saya ingin multiple choice kelas. Nah, misal saya adalah guru kelas 5, maka saya membuat multiple choice-nya 5A B C, maka kita menambahkan add option 5A, kemudian add option lagi 5B, kemudian add option lagi 5C. Ini bisa sampai ke bawah ya, kita bisa menambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, kalau ini adalah sesuatu hal yang harus diisi, maka diisi dengan required, seperti itu. Sudah, kalau sudah nama lengkap, kita bisa menambahkan yang pertanyaan kita di kolom plus di sini. Nah, kita ingin halaman pertama ini adalah nama dan kelas saja. Baru kemudian halaman kedua itu kita ingin baru diisi oleh pertanyaan, itu dengan menambahkan add section. Saya ingin membuat halaman yang baru yang isinya adalah pertanyaan, maka saya harus klik add section. Nah,
otomatis di sini sudah ada add sectionnya. Ini sudah halaman yang baru. Ini akan saya beri pertanyaan sikap. Jawablah pertanyaan berikut ini, section tile-nya. Saya ingin jawabannya dalam berbentuk multiple choice misalnya. Oke. Apakah kamu termasuk anak yang jujur? Katakanlah seperti itu ya. Kita bisa menggunakan subjeknya kamu atau aku. Nah, aku mungkin lebih nyaman untuk si respondennya. Apakah aku termasuk anak yang jujur? Maka kita bisa memberikan pilihan iya atau tidak selalu, atau tidak. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain dengan menambahkan plus yang ada di sini. Jika sudah, maka kita bisa mengeklik tombol submit. Atau ini dulu. Nah, tombol submit. Ada banyak pilihan yang ada di sini. Jika kita ingin mengumpulkan alamat email dari masing-masing responden, maka kita klik ini. Tapi kalau tidak ya sudah, tidak perlu diklik. Kemudian kita ingin mengunci hanya satu responden saja yang bisa mengirim, maka kita klik nomor 2. Tapi kalau satu responden itu bisa mengirim berkali-kali, ini tidak perlu kita klik. Atau yang pilihan nomor 3, kita ingin responden bisa mengedit responnya setelah disubmit, itu kita pilih. Kalau tidak bisa, kalau hanya cukup sekali dan tidak perlu diedit, maka kita juga tidak perlu. Atau yang keempat, kita ingin respondennya bisa melihat hasilnya. Nah, itu bisa kita pilih. Ini saya kosongin saja. Saya klik submit. Ini dia sedang menyusun formnya. Nah, kalau sudah, ini adalah linknya yang bisa kita bagikan ke orang lain. Tapi sebelum kita bagikan, kita klik dulu view formnya. Nah, kita ingin tahu view formnya. Form kita kalau dilihat oleh orang lain bentuknya bagaimana. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nama lengkap ini kalau tidak diisi nama lengkapnya, maka tidak bisa beralih ke berikutnya. Oke, maka tidak bisa beralih, harus diisi. Saya isi ya. Ini ya. Kelas ini juga harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa beralih ke halaman berikutnya. 5C. Ya. Apakah aku termasuk anak yang jujur? Nah, ini kita bisa klik ya, baru kemudian kirim. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk yang ditampilkan oleh formnya ini ke responden. Baru kita kirim. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita masih ada yang harus kita perbaiki, maka kita bisa kembali ke halaman. Kita bisa dengan klik ini, tombol ini, dan kita bisa kembali ke halaman halaman form gitu. Baik, kita kembali ke form di sini. Kalau memang sudah fix formnya, maka kita bisa mengcopy linknya dengan cara klik ini, klik copy link, atau kita share melalui WhatsApp, melalui Gmail, melalui Facebook, bisa seperti itu. Itu ada beberapa pilihan yang lain, monggo silakan. Karena ini formnya itu banyak sekali, panjang sekali maksud saya, maka kita bisa memendekkan form ini dengan situs yang bisa memperpendek form. Yang paling umum adalah Bitly. Coba kita bayangkan ya, copy link. Saya copy dulu, kemudian kita keluar dari menu, kemudian kita cari Bitly kita. Jangan lupa untuk install aplikasi Bitly di HP kita. Nah, ini adalah aplikasi Bitly yang sudah terinstall. Create, kita klik tombol create, begitu muncul langsung kita ke tombol create. Oke, kita copy dulu, copy,
kembali lagi sini. Oke. Nah, ini kita create. Nah, ini adalah yang di sini adalah link Bitly kita yang baru, link form kita yang baru yang jauh lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Kita ingin memberi nama di sini, bisa memberi nama dengan kuesioner sikap siswa kelas 5. Kita bisa mengganti nama Bitly-nya kuesioner 5 seperti itu, supaya mudah diingat, dan kita klik tombol centang. Nah, kalau ada tulisan seperti ini custom tidak tersedia, maka kita harus menggantinya. Kuesioner misalnya kelas 5, saya ganti, saya coba lagi. Nah, kalau sudah ada tulisan Bitly change, nah ini berarti sudah siap untuk digunakan, sudah tersedia dan siap digunakan. Kue kelas 5 berarti ini nama Bitly-nya, ini link aslinya, ini nama yang link yang sudah diperpendek. Ini baru kemudian kita copy dan share Bitly-nya. Kemudian bagaimana cara melihat hasilnya, hasil respondennya? Kita bisa kembali ke menu form yang tadi. Kita kembali ke menu form ini, ya. Oke. Kita lihat di sini. Cara melihatnya adalah dengan nah, ini kuesioner sikap yang tadi kita buat masih ada 0 responsnya, berarti masih belum ada yang mengisi. Coba kita lihat yang lainnya. Ini yang sudah pernah banyak yang mengisi, contoh student challenge ini 274, IDR tim kesiswaan 236 dan sebagainya. Pendataan ibadah Ramadan ini 60 responden. Kita klik saja, kita ambil satu misalnya. Pendataan ibadah istimewa, katakanlah ini yang kita ambil. Di sini ada tulisan 60, berarti 60 responden yang sudah mengisi. Kita bisa klik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Oke, ini hasil dari pendataan ibadah yang kemarin kita isi, ya. Ada summary secara umum, ada individual. Jika kita ingin secara individual, ingin tahu secara individual, maka kita klik yang individual. Seperti itu. Nah, ini terpantau di sini yang sudah pernah mengisi form kita siapa saja dan bagaimana, gitu. Ini kalau ingin satu-satu per anak. Nah, ini kita bisa klik sini, kemudian kita geser-geser, sampai nomor 1 jika ingin melihat siswa responden yang sudah mengisi. Baik, begitu. Khusus untuk Android ini dia tidak bisa untuk diekspor ke bentuk Excel. Kalau dia diekspor, maka kita harus berbayar, ya. Ini harus berbayar. Kalau dalam bentuk Google Sheet, kalau dalam bentuk Excel itu harus berbayar. Yang bisa kita ekspor adalah dalam bentuk Google Sheets. Nah, ini bisa kita klik di sini. Dan lagi dalam bentuk Google Sheet. Seperti itu. Kita mau akun yang mana? Maka kita mau akun kesiswaan. Jadi ini sudah terekspor dalam bentuk Google Sheet-nya. Jadi sifatnya adalah respon. Ini ada di drive kita yang bisa kita cek. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil dari ekspor Google Form kita dalam bentuk Google Sheet. Ini masih belum dalam bentuk Excel, ya, jadi masih dalam Google Sheet. Ini masih bisa bertambah. Jadi kalau misalnya masih ada penambahan, maka akan nambah dari ini, nanti akan nambah sendiri di sini. Seperti itu. Baru kemudian kalau sudah, kita bisa download
dalam bentuk Excel. Nah, ini di sini ada titik 3 di sini, kita klik, kemudian kita cari download, maka di sini akan otomatis terdownload dalam bentuk Excel. Baik, cukup tutorial penggunaan Google Form dari saya. Next time akan saya buat tutorial membuat form dengan menggunakan laptop atau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.